Episode ke-15, Merayu Bunga. Hamid menyeringai senang. Dia memutuskan untuk kembali ke tempat Tante Rani. Kini dia punya rencana untuk menghancurkan Adam dan mengambil kembali Alika. Hanya saja dia butuh sekutu. Saat ini, menjadi sekutu Tante Rani dan Bunga adalah langkah yang dia rasa cukup bagus. Belum lagi dia mengetahui kalau Adam adalah orang yang berbahaya. Jadi untuk menghancurkan lelaki itu, Hamid butuh rencana yang matang. Di perjalanan, Hamid berkali-kali melihat pesan yang dikirim kepada Alika. Centang 2 masih berwarna abu-abu. Dia sedikit menyesali diri. Kenapa harus terburu-buru mengirimkan bukti foto kepada Alika? Apalagi dia memakai nomornya. Bisa saja wanita itu berasumsi kalau dia merencanakan sesuatu untuk Alika dan Adam. Selama perjalanan, Hamid tak berhenti menyusun rencana. Dia tak bisa memikirkan hal paling mudah selain menjatuhkan Adam lewat Alika. Assalamualaikum cintaku, salam khas Adam ketika masuk rumah, disambut dengan tatapan tak bersahabat. Alika telah menunggunya di ruang tamu. Wanita itu berkacak pinggang, matanya berkilat memancarkan amarah. Dari mana? Tanya Alika. Dia melipat tangan di depan dada. Adam menggaruk-garuk kepalanya, mencoba untuk mencari alasan. Aku dari kerja, jawabnya. Kerja di mana? Setahuku kamu pengangguran. Aku ini wira swasta. Kerjaku tidak tentu jam kerjanya. Wira swasta dalam bidang apa? Impor dan ekspor barang, jawab Adam. Jadi apa merayu wanita ini termasuk dalam desk job kamu juga? Tanya Alika. Wanita itu memperlihatkan foto Adam dan seorang wanita. Keringat sebesar biji jagung tiba-tiba saja muncul di pelipis Adam. Entah mengapa dia begitu takut jika Alika mempertanyakan pekerjaannya. Bukan, wanita itu hanya membantuku agar pekerjaanku berhasil, jawab Adam. Dia mengatakan sesuatu yang jujur. Wanita itu memang merupakan salah satu kunci agar pekerjaannya berjalan mulus. Selama menikah dengan Alika, dia sudah tidak menerima panggilan lagi. Bahkan semua nomor wanita-wanita yang menjadi langganannya telah dia blokir. Memang kamu sedang menangani proyek apa? Mungkin aku bisa bantu, pancing Alika. Hanya bisnis kecil, kamu tidak perlu ikut. Selama kamu menjadi istriku, semua kebutuhanmu akan aku penuhi. Ada menolak mentah-mentah keinginan Alika. Kalau begitu, jelaskan, siapa wanita itu? Kalau jawabanmu salah, kupastikan malam ini kamu akan tidur di luar, ancam Alika. Kini wanita itu bersandar di tembok, menunggu jawaban Adam. Dia cuma wanita yang kubayar untuk memuluskan langkahku, memenangkan tender. Adam kembali menjawab pertanyaan Alika. Buktinya mana? Jawab Alika. Dia tak mudah percaya oleh Adam. Tidak ada, tapi aku pastikan apa yang aku katakan benar, ucap Adam. Tidak ada bukti. Hoax, jawab Alika. Tak ingin Adam protes, Alika segera berlalu dari ruang tamu ke kamarnya. Adam yang masih bingung di mana Alika mendapatkan foto itu segera mengejar Alika. Sayangku, kamu dapat foto itu dari mana? Tanya Adam. Dari Hamid, jawab Alika enteng. Sepertinya manusia satu itu belum ikhlas aku bersama Alika. Sampai-sampai dia harus mengikuti kemana aku pergi. Tidak menutup kemungkinan dia juga mengetahui apa yang aku lakukan di hotel. Sebaiknya aku harus berhati-hati. Adam menganalisa kemungkinan terburuk yang akan menimpa dirinya. Tak ingin membuat Alika khawatir, Adam tak menceritakan kecurigaannya kepada Hamid. Biarlah, itu akan menjadi rahasia dia. Hamid datang ke rumah Tante Rani dengan membawa sebuket bunga. Dia tak bisa menunggu lama untuk melaksanakan semua rencananya. Bunga yang sedang duduk dengan para pekerja mamanya segera bangkit. Dia masih kesal dengan Hamid. Mulai dari insiden salah sebut nama waktu lelaki itu mabuk,
Kemudian Hamid juga pergi tak pamit. Hamid yang melihat bunga pergi segera menyusul wanita itu, lalu menarik bunga ke dalam pelukannya. "Maafkan aku," ucap Hamid. Lelaki itu berbisik di telinga bunga, membuat bulu di tengkuk wanita itu meremang. "Kalau kamu datang hanya mau buat aku kecewa, silahkan pergi. Aku sudah tak mau berurusan denganmu," usir bunga. Wanita itu telah dinasehati oleh para pekerja mamanya agar mau keras, jangan seolah-olah dia sangat mencintai Hamid. Hal itu bisa membuat lelaki itu keenakan, berbuat sekehendak hatinya. "Maaf, aku berjanji tidak akan meninggalkanmu," balas Hamid. "Aku butuh bukti, bukan hanya janji." Bunga mengejar Hamid. Dia ingin melihat kesungguhan lelaki itu. Dia takut Hamid hanya pura-pura saja. "Beri aku kesempatan, maka akan kuberikan apa yang kamu mau. Aku pastikan kamu akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini." Hamid terus saja menggombali bunga, hingga akhirnya wanita itu tersenyum. Dia yang tadinya meronta saat Hamid memeluknya, kini malah balik memeluk Hamid. Bunga bahagia. Dia berharap Hamid memang akan berubah. "Untuk merayakan pernikahan kita, nanti malam aku ingin ajak kamu untuk dinner di sebuah restoran. Semoga kamu mau pergi bersamaku." Hamid menggandeng tangan bunga saat mengatakan itu, membuat wajah bunga nampak berseri-seri. "Aku mau," ucap bunga dengan cepat. "Kalau begitu, bersiaplah. Kamu tak ingin terlihat jelek waktu kita makan malam, kan?" tanya Hamid lagi. Bunga mengecup pipi Hamid. Sesaat lalu dia segera masuk ke dalam kamar mempersiapkan diri. Hamid duduk di ruang tamu. Dia kembali mengecek HP-nya. Tetap saja pesannya untuk Alika tak terbaca. Lampu restoran menyorot Alika. Dia dan Adam kini melangkah memasuki sebuah restoran mewah. Awalnya Alika tak ingin pergi makan malam dengan Adam. Apalagi dia masih kesal dengan foto yang dikirim oleh Hamid. Sayangnya, Adam adalah seorang perayu ulung, membuatnya bisa dengan mudah membuat Alika mengiyakan ajakannya. Mereka disambut oleh pelayan. Adam menyebutkan bahwa dia telah memesan kursi sebelumnya. Pelayan menanyakan nama dan untuk berapa orang. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Adam, pelayan mengantar mereka ke meja reservasi. Alika sungguh takjub melihat pemandangan yang disuguhkan. Di depannya terhampar laut luas. Debur ombak terdengar bak irama musik. Alika memejamkan mata, mencoba menikmati suasana malam yang sejuk oleh angin pantai. Adam berdiri di belakang Alika. Dia melingkarkan tangan di perut wanita itu. Alika tersentak. Dia ingin segera mengurai pelukan Adam. Tetapi lelaki itu berbisik di telinga Alika. "Tahan sebentar lagi. Mantan tunanganmu sedang memperhatikan kita. Dia di belakang kita." Mendengar kata-kata Adam, Alika mengurungkan niatnya. Dia malah menutup mata, mencoba menikmati semua sentuhan lembut Adam. Merasa ada kesempatan, Adam semakin berani. Dia mulai mencumbu lewat lembut leher Alika yang tertutup jilbab. Wangi parfum menusuk indera penciuman Adam, membuat hormon testosteronnya meningkat lebih tinggi. Suhu tubuh keduanya pun terasa naik. Hawa panas dari keduanya kini bersatu. Suara napas Adam mulai memburu tak beraturan. Alika pun merasakan hal yang sama. Hanya saja dia masih malu untuk menampakkan apa yang dia rasakan. "Maukah kau berbalik ke arahku?" tanya Adam. Pelan Alika berbalik menghadap Adam. Kini dia bisa melihat jelas. Hamid sedang menatap mereka. Entah kenapa ada rasa puas melihat tatapan pendambaan dari lelaki yang batal menikahinya. "Maaf, aku tak bisa menahannya," ucap Adam. Belum sempat Alika mencerna kata-kata Adam, ketika lelaki itu langsung menyapu bibir merah Alika dengan bibirnya yang seksi. Awalnya dia hanya menempelkan saja. Sedetik 2 detik tak ada reaksi apa-apa dari Alika. Maka Adam melanjutkan permainannya.
Tangan Alika kini mulai berani memegang tengkuk Adam. Dia menyugar rambut Adam, sepertinya sungguh menikmati. Hamid yang melihat kejadian itu dengan jelas, merasa sangat muak. Dia menatap ke arah toilet. Bunga sepertinya masih lama, hingga membuat Hamid mendekat ke arah Alika dan Adam. Alika yang melihat Hamid mendekat segera menghentikan ciumannya. Dia memberi kode kepada Adam. Lelaki itu mengerti. Dia berbalik menghadap ke arah Hamid. Dia melangkah menghapus jarak antar mereka berdua. Oh, ternyata sepupuku di sini juga. Lagi ngapain? Tanya Adam. Lelaki itu pura-pura terkejut. Dia memberikan senyum hangat kepada Hamid. Bisa kita bicara? Tanya Hamid. Silahkan, jawab Adam. Berdua saja, aku tunggu kamu di depan. Hamid ingin berbalik, namun dicegah oleh Adam. Di sini saja, aku tak menyembunyikan rahasia apapun di depan istriku. Tolak Adam. Kamu keras kepala, aku hanya ingin berbicara berdua. Tekan Hamid. Tidak, bicaralah di sini. Kalau tidak, tak usah. Adam meraih tangan Alika. Dia meminta wanita itu untuk duduk di meja yang telah disiapkan. Hamid kembali tersulut emosi. Dia menarik kerajas Adam dari belakang, hingga lelaki itu mundur beberapa langkah. Bunyi peralatan makan terdengar. Hamid menarik Adam hingga tersungkur ke lantai. Dasar bajingan, jauhi kekasihku, teriak Hamid. Dia mencoba memukul rahang Adam, tapi lelaki itu segera berkelit. Hamid memukul angin. Adam mencoba bangkit. Dia memasang kuda-kuda. Alika maju dan berdiri di antara mereka berdua. Wanita itu menghadap ke arah Hamid lalu menatap lelaki itu. Sudah kubilang, jangan sakiti suamiku, ucap Alika dingin. Hamid memegang pipinya. Tamparan Alika memang tidak terlalu sakit, hanya saja sampai ke hati Adam. Sayang, kamu kok seperti ini? Kita kan sudah lama pacaran. Kenapa harus begini? Maafkan aku saat itu emosi karena sangat mencintaimu, ujar Hamid. Alika membuka tas tangan yang dibawanya lalu membuka HP dan mencari sesuatu. Setelahnya dia menyerahkan ke arah Hamid. Jangan bicara cinta denganku kalau kamu tak setia. Alika tanpa sadar meneteskan air mata. Untung saja lampunya temaram. Hingga orang-orang yang sedang menonton, mereka tak melihat jelas air mata Alika. Tangan Hamid bergetar. Dia tak menyangka kalau Alika mengetahui pernikahannya dengan Bunga. Dari mana kamu dapat ini? Tanya Hamid dengan gugup. Tak usah kamu tahu aku dapat dari mana. Cukup setialah dengan istrimu sekarang. Karena kalau kau mencintaiku, kamu tak akan menikah dengannya. Pesan Alika. Wanita itu kini berbalik, ingin mengajak Adam untuk pergi dari situ. Hanya tangannya dipegang oleh Hamid. Satu hentakan saja, wanita itu sudah berada dalam pelukan Hamid. Jangan seperti ini, kita saling mencintai. Ayo, kita bisa melewatinya berdua. Aku akan menceraikannya jika kamu memintanya. Bisik Hamid di telinga Alika.